teman-teman semua Full Gospel Businessman, orang-orang yang berbahagia. Nah, sebentar saya akan sharing sesuai dengan tema. Ini banyak ya nih, nggak bohong ini. Dan minta tolong dikasih share screen ya. Saya mau pakai PowerPoint biar kita bisa mengikuti dengan baik. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sekarang saya akan mulai membagikan ini ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa bahwa ada satu quote ini yang mengajarkan kita begini. Selalu ini ada harapan nih temanya kita akan bahas. Ada satu quote dari Desmond Tutu, ini seorang hamba Tuhan dari Afrika yang kalau kita tahu namanya cukup terkenal dan cukup vokal. Beliau menyerukan tentang hak asasi manusia, ya pelayanan kemanusiaan yang luar biasa. Dia bikin statement begini, hope is being able to see that there is light despite all of darkness. Jadi ada harapan itu suatu yang membuat kita mampu untuk melihat cahaya di tengah-tengah kegelapan. Nah, jadi orang yang memiliki atau mempunyai harapan itu dia melihat cahaya di tengah-tengah kegelapan. Nah, saya percaya kegelapan itu bagian dari kehidupan kita. Kita nggak bisa lewati kegelapan dalam hidup kita. Yang tadi Brian bersaksi bagaimana kegelapan itu dialamin waktu dia menghadapi COVID. Tetapi dengan anugerah pertolongan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan akhirnya menolong Brian. Ya. Nah, untuk membahas tema ini, saya mengundang teman-teman kita membaca satu ayat, Matius 9 ayat 18. Matius 9 ayat 18 ada di screen. Nah, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau teman-teman juga bisa baca di screen dalam hati supaya kita bisa mengikuti dengan seksama, mengikuti dengan baik. Matius 9, 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadat ini sedang mengalami masa kegelapan. Statement firman Tuhan ini berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, baru saja meninggal. Kegelapan yang luar biasa. Tetapi kepala rumah ibadat ini punya harapan. Maka dia melihat cahaya. Cahaya itu yang menimbulkan iman di dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan, datang ke rumahku, letakkan tangan atas itu anakku yang baru meninggal ini. Maka dia akan hidup. Itu harapan, iman yang dimiliki kepala rumah ibadah ini. Nah, kita melihat lagi sekarang kenapa sih kepala rumah ibadat ini bisa memiliki harapan. Kok statementnya luar biasa, datang dia tahu ini anak udah meninggal, baru saja meninggal, tolong letakkan tangan atasnya. Nah, ternyata ada latar belakangnya kita bisa melihat di sini, di dalam kitab Markus yang ada di screen, yang kita lihat bahwa ternyata Markus 1 ayat 21 ini menjelaskan bahwa kepala rumah ibadat ini sering mendengar Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Dia dengar bahwa pengajarannya bukan hanya teori, pengajarannya bukan teori, pengajarannya bukan sekedar enak didengar, tapi penuh kuasa. Dan ini berapa kali dia dengar, berapa kali dia lihat, berapa kali dia saksikan di rumah ibadah. Bahkan dalam statement ini dia berkata, beda sekali dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengajar, imam-imam yang selama ini, beda sekali, orang ini beda. Peristiwa inilah yang menyebabkan dia timbul iman dan harapan. Kepala ibadah ini latar belakangnya nih. Sehingga waktu dia mendapati kegelapan, dia melihat cahaya itu,
Dia berkata sama Tuhan Yesus, anakku baru meninggal, datang tumpangin tangan, maka anakku akan hidup. Nah ini latar belakangnya, karena dia sering mendengar Tuhan Yesus ngajar, salah satunya contoh ayat ini, di Bait Allah. Nah, apa sih Bait Allah itu? Kepala ibadat itu, apa pekerjaannya? Di sini dijelaskan, itu sama seperti sinagog lah kurang lebih ya, kepala rumah ibadah. Tugasnya apa di sini dijelaskan, kepala rumah ibadah ini memimpin kebaktian, menjadi penengah dalam suatu perkara, itu tercatat Lukas 13:14, dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat, Kisah Rasul 13:15. Penjaga sinagog itu atau kasan harus menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Ini kurang lebih kita jadi ngerti, tahu kepala ibadah itu tugasnya apa, waktu dia melakukan tugasnya, Yesus ke rumah ibadat mengajar, dia mendengar, dia melihat, dia menyaksikan, dan situ disimpan dalam hatinya. Nah, disimpan dalam hatinya, lalu di tengah-tengah dia kegelapan, dia melihat cahaya, harapan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang berikutnya nih. Yang pertama, poin pertama, kita ada beberapa poin dari pembacaan Matius 9 tadi. Poin yang pertama, selalu ada problem. Selalu ada problem. Kita nih bisnismen semua yang berbagai macam latar belakangnya, pasti kita pernah mengalami problem, sakit penyakit, ditipu orang, dibohongin orang, nggak dibayar apanya kontrak kerjanya, dan macam-macam problem. Kita hadapin problem keluarga, problem sama tetangga. Mungkin saat ini waktu saya berbicara seperti ini, di pikiran kita, oh iya betul, saya sedang menghadapi problem ini. Apapun jabatan, pekerjaan kita, sekalipun nih kepala rumah ibadah, dalam arti pekerjaannya ini rohani, nolong orang, dekat dengan Tuhan, tidak lepas dari problem dan masalah. Termasuk saya hamba Tuhan, nggak lepas masalah. Masalah keluarga, masalah di dalam gereja, masalah dalam hidup, semua orang menghadapi. Maka seringkali waktu kita menghadapi problem, kita merasa itu menghalangin rasa puas dan bahagia kita. Tetapi di balik itu semua problem, itu ada bagusnya. Apa bagusnya? Sebab rasa puas dan bahagia itu akan menurunkan kewaspadaan kita akan ancaman keberlangsungan hidup ini. Kalau hidup tanpa problem, wah itu sama seperti kita naik mobil di jalan tol, itu bahayanya apa? Kalau nggak ada lampu merah, nggak ada polisi tidur, jalannya panjang terus, kadang-kadang kewaspadaan kita menjadi kurang. Apalagi kondisi tubuh kita kalau nggak bagus, ngantuk, wah tertidur tuh saudara. Makanya seringkali di jalanan yang ini dibuat apa? Ada polisi tidur membuat kita wake up, membuat kita bangun. Jadi intinya selalu hidup ini punya problem. Tapi jangan selalu memandang problem itu hanya satu sisi. Tapi lihatlah dari sisi yang lain. Jadikan suatu kebahagiaan dan kepuasan pada waktu kita berhasil mengatasi problem. Nah, jadi intinya siapapun ya, tanpa kecuali bisnismen, hamba Tuhan, selalu ada problem. Yang kedua, sekarang kita mau bahas, kita akan melihat bagaimana tipe-tipe, ciri-ciri orang yang menghadapi problem. Mungkin kita bisa lihat, oh iya ini saya ciri yang pertama nih. Wah, atau oh iya itu teman saya tuh yang kedua tuh, yang ketiga. Nah, kita minimal ada gambaran ya sedikit kita ngelihat. Yang pertama kita sebut ini Master Lu nih. Apa Master Lu ini? Master atau Mrs. Lu ini nih. Kita lihat. Ternyata orang ini seperti apa nih karakternya nih? Pengeluh. Ia adalah tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Jenis ini kurang mampu mengendalikan problem dalam kehidupannya. Sehingga menyalahkan orang lain atas hal-hal yang terjadi padanya dan dia merasa menjadi korban. Salahin orang lain. Jadi orang yang pengeluh itu ibarat gelas tuh yang bocor gitu saudara. Tidak pernah puas, tidak pernah mengalami penuh. Apakah kita tipe orang yang seperti ini? Gampang mengeluh, setiap problem dapat mengeluh. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, Master atau Mrs. TikTok. Kritik tok lah kurang lebih itu singkatannya saudara. Jadi orang yang pengkritik itu, dia tidak takut bicara karena bicara gratis.
Ia mampu menemukan celah dalam setiap rencana. Ketika terjadi kegagalan, dia langsung berkata, kira-kira katanya begini, kan saya sudah pernah bilang apa? Bener kan? Gue pernah bilang, lu gak dengerin sih. Dia hanya kritik aja. Tapi yang menjadi masalah, meski dia banyak menunjukkan kesalahan orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Karena mengerjakan sesuatu tidak semudah mengatakan. Ya kan? Mungkin di full gospel segala macam kita temuin orang yang seperti ini gitu. Gue kritik aja, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Itu jenis yang kedua. Oke, yang ketiga, kita lihat. Mr. and Mrs. Panik. Ada orang-orang yang spontan panik saat sadar bahwa dirinya sedang menghadapi problem. Kita bisa ambil contoh saat tergabung dalam kepanitiaan sebuah acara, bisa dimaklumi dalam sebuah acara besar yang melibatkan banyak peserta, serapi apapun dipersiapkan, ada saja 1-2 hal yang menjadi kendala. Ya kan? Kayak tadi kan, praise and worship, mic-nya sempat nggak bunyi. Ya. Ada aja kan, ntar apanya lah jalan tidak mulus. Biasa dalam sebuah event. Tetapi kalau orang yang panik itu lebih parah lagi kalau bersangkutan ini termasuk orang yang ekspresif, di mana kepanikan itu langsung mukanya cemberut, gaya bicara, gestur tubuhnya udah nggak enak gitu, saudara. Karena udah panik gitu, saudara. Jadi mungkin ada satu quote juga di samping kanannya, sabarlah, itu menunggu lumpur mengendap, pasti airnya akan jernih. Jadi kadang-kadang dalam itu jangan panik. Dalam segala problem yang kita hadapi, kadang diam, kadang-kadang tuh lagi keruh airnya, tapi tiba-tiba kalau kita tunggu waktu aja, semua lumpurnya akan mengendap, dan kita melihat airnya itu lebih jernih. Artinya kita lebih bisa menguasai diri waktu di tengah-tengah kepanikan atau dalam problem. Keempat, baper. Mr. and Mrs. Baper. Semua problem dikaitkan dengan dirinya, bawa perasaan. Entah itu merasa bersalah atau merasa disalahkan. Sehingga reaksinya adalah sibuk membela, self-defense, atau mencari pembenaran. Atau merasa menjadi manusia yang sangat menderita, dijolimin. Gelisah, bahkan sulit tidur karena terlalu memikirkan problem itu. Atau overthinking, in everything di overthinking, jadi baper bawaannya. Ya kalau dalam khotbah dibawain bisa seperti ini, wah tuh dia nyinggung gua, padahal pengkhotbahnya kagak kenal dia gitu loh. Orang buat seperti ini tuh, dia tuh pakai itu tuh, dia singgung gua tuh, baper gitu. Nah kita tahu kan ada mantan presiden kita dapat julukan baper gitu sudah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Mr. and Mrs. Bai, mengabaikan. Nah ini orang yang luar biasa ini. Tak ada problem yang membuatnya mengerutkan dahi karena berpikir keras itu. Nggak ada problem buat dia tuh yang membuatnya berpikir. Atau mencari solusinya. Yang ada malah tidak menganggap itu sebagai masalah. Jadi betul-betul problem ada itu diabaikan. Orang seperti ini terlihat enjoy dan asik-asik saja menjalanin hidup. Terkesan cuek bebek dan sering menjengkelkan orang lain. Gila ini orang lagi problem begini, bisnis lagi susah seperti ini. Dia tenang aja. Terutama ini pasangannya, itu yang paling mengalami penderitaan. Ada problem. Gila. Tenang banget benar. Tapi tenangnya ini bukan tenang seperti Tuhan Yesus waktu menghadapi badai di dalam perahu. Dia tenang, diam, tenang, damai, sejahtera karena keyakinan, karena dia ingin menunjukkan kuasa, ingin berbuat sesuatu. Tapi ini benar-benar dia malas gitu, saudara. Cuek betul-betul. Nah kita pernah nemuin orang-orang seperti ini di kiri kanan kita. Ini ada yang kelima. Yang keenam, Mr. and Mrs. Mad, yaitu menikmati. Nah ini beda lagi ciri dengan yang tadi yang kelima. Cirinya senang curhat dengan siapa saja, dengan topik problem yang itu juga diulang lagi. Bisa dinilai ini tipe gagal move on. Banyak sekali alasannya untuk tidak segera meninggalkan masalah itu. Walaupun menurut orang lain solusinya sudah jelas, udah ada. Seolah dia menikmati itu menjadi orang yang dikasihani dan membutuhkan banyak empati. Jadi nggak mau move on, dia ulang problem lagi. Padahal problem udah selesai, itu problem udah berapa tahun yang lalu udah diberesin. Tapi dia menikmatin problem, maka diulang lagi, sampai yang dengernya
juga kesel gitu kurang lebih. Nah, yang terakhir nih yang ketujuh, angka sempurna yang ketujuh. Nah, tipe ini yang banyak diabaikan atau dilupakan, tetapi inilah yang kita harus belajar dari kepala rumah ibadah. Persis tadi kesaksian Brian yang berkata tadi, waktu ada kegelapan, waktu ada problem, waktu ada masalah, dia tidak ambil poin nomor 7 ini. Dia tadi mungkin mengeluh, dia tadi bilang saya melupakan Tuhan, saya bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, maka hari ini, pas yang ketujuh ini harus menjadi bagian setiap kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita belajar dari kepala rumah ibadat ini? Apa yang kita bisa belajar dari kepala rumah ibadat ini? Nah, kita lihat, kita belajar dari rumah ibadat ini di ayatnya ya. Kita lihat tadi ayatnya tuh, saya kecepatan tadi kepencet ini ya. Kita lihat ayatnya ini. Kita lihat ayatnya di sebelah kanan ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Ini ayat yang ke-18 yang tadi kita baca. Lalu menyembah dia, perhatikan, dia datang nih di tengah-tengah ini anaknya yang meninggal, dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kita perhatikan reaksi kepala rumah ibadah ini, waktu mereka menghadapi problem, reaksinya berbeda sekali. Oke? Ya, kita lihat ya. Yang berikutnya nih, poin yang kedua. Ia selalu mau melayani. Ini yang luar biasa nih. Ia selalu mau melayani. Ayat berikutnya nih, ayat yang ke-19-nya. Ya, kita baca nih. Matius 9 ayat 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Aduh, luar biasanya ini Tuhan kita ini. Ayat 18, kepala rumah ibadah itu minta sama Tuhan, datang ke rumahku, tumpang tangan kepada anak perempuanku yang baru meninggal. Ayat 19 langsung, lalu Yesus bangunlah mengikuti orang itu, mengikuti kepala rumah ibadat itu. Nah, yang saya mau ambil di sini perhatiannya, saudara, bandingkan dengan Matius 8 ayat 8. Kita semua pernah dengar khotbah ini, baca ayat ini. Matius 8:8 bilang begini kan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita tahu dalam peristiwa Matius 8:8, seorang perwira juga sama. Anggota keluarganya sakit. Dia minta Tuhan datang, tetapi jangan ke rumahku. Dia bilang, jangan. Kau nggak layak. Karena dia seorang perwira, dia mengerti tentang otoritas. Katakan aja sepatah kata, maka anakku akan sembuh. Tapi yang satu kepala ibadah di Matius 9, beda satu pasal, supaya kita bisa membandingkan. Dia minta datang. Tapi intinya di sini yang kita bisa belajar, kenapa ada harapan? Tuhan di sini tidak merasa diatur. Tuhan bisa melihat kebaikannya. Kita melihat positifnya gitu. Oh, ini seorang perwira, dia ngerti otoritas nih. Perintahin aja, sembuh. Tuhan lakukanlah itu. Maka ada firman Tuhan berkata, minta, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan padamu. Jadi kita lihat Tuhan kita ini luar biasa. Tuhan juga bisa mengikuti ini seperti level iman kita gitu loh. Iman ini berkata, Tuhan cukup sepatah kata sembuh, Tuhan kerjakan. Tuhan datang ke rumahku, Yesus bangun segera mengikuti orang itu. Nah, jadi intinya, Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Maka kita ada harapan. Sama seperti tadi teman kita, saudara kita Brian bersaksi, dia sempat mengeluh sama Tuhan, tetap menyalahkan Tuhan. Tuhan ngerti gitu, ada orang lagi emosinya terganggu, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan ngerti, dia tidak, Brian nggak minit gitu dari hatinya. Cuma secara emosi. Coba kalau Tuhan tuh kita bayangin seperti teman-teman kita yang sadis gitu kan, nggak bisa mengerti gitu, langsung digaplok, langsung digampar, langsung di out off gitu, saudara, udah di kick off gitu. Tapi Tuhan ngerti, karena dia pernah menjadi manusia. Dia pernah mengalami sakit, dia pernah mengalami tekanan. Itulah maka Tuhan kita yang luar biasa, maka selalu ada harapan. Sekali lagi, kita yang tadi mungkin lagi problem ini mengeluh sama dia segala macam,
Tapi Tuhan ingin hari ini, yuk kita perbaikin. Kita punya sikap. Yang hari ini kita berkata selalu ada harapan. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Lain kali ada waktu masa kegelapan datang sama kita. Kita belajar datang sama Tuhan. Ya, jadi selalu ingat Tuhan kita ingin melayanin kita. Itu poin yang ketiga. Nah, kita lihat lagi yang luar biasa di sini ya. Kita lihat lagi ini soalnya ada yang luar biasa lagi. Yang keempat nih. Tuhan kan udah jalan kan, ayat 19 bilang kan, dia segera jalan bersama murid-muridnya menuju ke kepala rumah ibadat itu. Tapi di tengah jalan, dia nemuin problem lain. Jadi poin yang keempat, menolong problem, kena problem. Pernah nggak kita menolong orang? Karena mau menolong orang, malah kena problem lagi. Jadi double problem. Tapi di sini kita bisa belajar sesuatu nih. Ayat 20 ya, 18 kita udah baca, 19 udah baca. Saya ayat 20, Matius 9 ayat 20-nya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. So, di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah kepala ibadat ini, ada orang banyak yang mengerumunin Tuhan Yesus. Tapi ada perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Ini menggambarkan begini, di tengah jalan itu pasti aja tuh ada masalah lagi, kita menolong orang. Masalahnya apa? Saya bisa mengungkapkan di sini begini misalnya. Ketika Tuhan Yesus berjalan, dikerumunin orang banyak, ada seorang perempuan yang pendarahan itu menjamah Tuhan Yesus. Nah, di dalam Taurat itu diajarkan begini, kalau orang yang sedang pendarahan, itu orang nggak boleh ketemu orang. Kalau orang yang dijamahnya itu bisa najis gitu. Dan kita bisa bayangkan ini sebetulnya kan kalau imam-imam tahu, ahli Taurat tahu, kan bisa menggagalkan mungkin Tuhan Yesus atau menghalangi Tuhan Yesus menuju rumah kepala ibadat itu untuk meletakkan tangan anaknya yang sakit itu. Mungkin imam berkata, wah kamu najis segala macam, ya di istilah cari gara-gara lah gitu saudara. Ya kita tahu ke imam-imam ahli Taurat. Tapi tempat sini ada berita profetiknya sebetulnya di sini yang Tuhan ingin kita belajar, dan hari ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman kita semua. Pesan profetiknya apa? Di sini ada berbicara tentang generasi tua. Perempuan 12 tahun pendarahan. Perempuan adalah lambang gereja. Saya sekarang sebagai hamba Tuhan, saya bisa related gitu dengan dunia saya, itu dunia gereja. Mungkin para bisnismen hari ini bisa related dengan dunia bisnisnya, dengan dunia pekerjaannya. Sudah 12 tahun itu menggambarkan 12 itu angka yang sempurna dalam memulai sesuatu. Murid Tuhan Yesus 12, ingetin, bulan itu ada 12. Jam itu saudara pasti ada 12 malam dan 12 pagi istilahnya, makanya selalu jam itu angkanya 12. Satu muterin lagi, ya 12, kembali ke 12, semua 12 suku. 12 itu menggambarkan satu angka masa kesempurnaan. Artinya begini, sekarang kita ngalamin nggak? Kalau saya melihat dunia gereja sedang berdarah-darah, sedang pendarahan. Bisnis sekarang saudara lagi berdarah-darah. Pendarahan semuanya nih. Orang yang sudah menikah sekarang lagi masa pada ini, tambahin lagi masa keluarganya berdarah-darah. Suami istri ribut, papa sama anak ribut, tetangga ribut, semua ribut. Ini kita lagi ngalamin berdarah-darah. Lalu bagaimana kita bisa selamat di tengah-tengah COVID-19, lalu kita berdarah-darah, bisnis kita berdarah, pelayanan kita berdarah-darah. Apakah ada harapan tetap seperti ini? Jawabannya tetap ada harapan. Kita lanjutkan yang berikutnya dulu. Yang kelima, apa harapannya? Berkata-kata iman. Karena kata-kata iman melahirkan iman, lalu bertindak dengan iman, menerima kenyataan iman. Ya. Lalu saudara lihat di situ Matius 9 ayat berikutnya 18 dia berkata begini. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, yang tadi ayat itu udah baca. Maka ia akan hidup. Itu kata-kata iman. Dia tahu anakku ini baru meninggal.
Tapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yuk kita berkata-kata iman sama, kalau pelayanan kita sudah berdarah-darah, kita percaya pendarahan itu akan berhenti, dan itu akan terjadi. Ayat berikutnya kita akan baca. Bisnis kita lagi berdarah-darah, bahkan sudah mau mati, bilang, Tuhan datang letakkan tangan atas bisnisku, maka bisnisku akan kembali hidup. Ayat 18, saudara perhatikan itu ya. Terus yang berikutnya, saudara, kita loncatkan ini kan. Ayat yang ke berikutnya, 21, ya 21. Ntar saya, karena ini ada ini gambarnya jadi terganggu sedikit. Ayat 21, 19, selalu mulai ini, oke teman ini. Ke potong-potong iman, oke, di sini ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perempuan loh. Tadi kepala rumah ibadah berkata-kata iman, datang aja, dia baru meninggal, datang aja letakkan tangan, maka dia akan hidup. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Tuhan sedang mengajarin lagi nih, saudara. Ya tadi dalam problem ada problem lagi, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu kata-kata iman saja. Nah, jadi kita hari ini sama-sama yuk berkata-kata iman. Mungkin bisnis kita yang tadi sedang berdarah, pelayanan kita, apapun yang kita sedang alamin, kita mulai berkata-kata dengan iman kita. Ayat 22-nya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Oke, kita berkata-kata sama bisnis kita, sama keluarga kita, sama pelayanan kita, apapun yang sedang berdarah-darah, nggak ada harapan, kata-kata iman menolong kita. Dan yang luar biasanya lagi, ya, ayat 24 ini, Tuhan Yesus sekarang udah nyembuhin perempuan yang pendarahan ini, dia datang menuju ke rumah kepala rumah ibadah, Yairus yang kita tahu namanya. Dia sampai di rumahnya, ayat 24 nih dia sampai. Dia berkata begini, berkatalah ia. Tuhan Yesus berkata, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 25-nya, orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Saudara, anak Yairus ini ternyata anak yang usianya, saya baca kitab lain pendukung, usianya 12 tahun. Dan perempuan. Saya related ini dengan dunia gereja, dengan dunia pelayanan. Gereja ada masanya kita menyerahkan kepada generasi muda. Yairus itu berbicara tentang generasi muda, kita pikirin. Sekarang di tengah-tengah krisis, gereja perhatikan anak muda. Bisnis sekarang perhatikan anak muda. Pelayanan perhatikan anak muda. Karena yang satu pendarahan, Tuhan sembuhkan, stop. Lalu yang mati itu dibangkitkan anak muda. Nah, makanya sekarang gereja yang Tuhan percayakan pada saya, Oikos, sejak gereja kita berusia 25 tahun, Tuhan ingetin ayat ini. Saya persiapkan generasi anak muda, kasih anak muda. Oh, masa transisi memang anak muda tahu sendiri kan, kurang pengalaman, kurang ini, banyak keras, banyak masalah, nggak apa-apa. Tapi kita taruh dengan kata-kata iman. Satu saat dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau dia tidak pernah salah, kalau dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk salah, kapan dia pernah akan bangkit? Sekarang para bisnismen semua di tempat ini mungkin sudah pikirkan. Ada generasi-generasi penerus. Saya bersyukur nih Benny di tengah-tengah bisnismen semua yang senior. Benny termasuk ya senior, nggak terlalu senior. Generasi muda. Brian. Luar biasa loh ada. Tadi saya lihat lagi di urutin apa programnya Full Gospel, ada youth-nya juga. Mereka yang akan memimpin perusahaan-perusahaan. Mereka yang akan, saudara lihat sekarang pemimpin perusahaan-perusahaan ini, saudara, orang-orang hebat yang di dunia digital sekarang itu, waduh, orang-orang hebat semua seperti Tokopedia, apa semua, saudara perhatikan, Gojek segala macam, ada anak muda semua. Termasuk di dalam dunia gereja,
Kita perhatikan ada banyak gereja Israel berdarah-darah. Karena pemimpinnya tidak pernah memikirkan anak muda. Termasuk kita yang punya anak, sekarang kita pikirkan anak-anak kita loh. Fokus ke anak-anak kita. Karena kalau kita nggak pernah fokus ke anak kita, juga bermasalah. Oke, sebagai bagian yang terakhir, ada statement yang berkata begini. Orang konyol itu membuat masalah. Orang kerdil memperbesar masalah. Orang biasa membicarakan masalah. Orang besar mengatasi masalah. Orang beriman berjalan di atas masalah. Sekarang kita semua adalah orang-orang yang beriman. Mari jangan give up dengan masalah yang kita hadapin. Kita akan berjalan di atas masalah kita. Mungkin itu sharing dari saya. Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar pasti akan memberkati kita semua. Dan saya akan berdoa, setelah itu saya tutup. Saya serahkan kepada pimpinan selanjutnya. Ya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini hamba-Mu menyampaikan firman tentang problem adalah bagian dari kehidupan. Kami tidak bisa lari dari problem. Kami harus menghadapi problem. Tapi waktu kami menghadapi, seringkali kami mengeluh. Seringkali kami menyalahkan Tuhan. Kami menyalahkan orang lain. Kami mengatasi dengan kekuatan kemampuan sendiri. Tapi hari ini kami belajar dari kepala rumah ibadah. Waktu dia menghadapi masalah-masalah besar, dia ingat bagaimana satu saat Tuhan Yesus datang mengajar di Bait Allah. Pengajarannya bukan teori, tapi pengajarannya betul-betul dari isi hati. Pengajaran yang merubah kehidupan, itu membekas sekali di rumah, di hati rumah kepala ibadat ini. Maka waktu dia menghadapi masalah kegelapan itu, dia ingat ada Tuhan Yesus. Maka dia datang kepada Tuhan. Saya percaya engkau ini luar biasa, pengajaranmu hidup, perkataanmu hidup. Maka datang ke rumahku, letakkan tangan atas anakku yang baru saja meninggal, maka dia akan hidup. Ada berapa banyak kita sudah mendengar firman di full gospel ini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dalam dan luar negeri, firman yang kita baca. Tapi seringkali kita nggak seperti kepala rumah ibadat ini, memprioritaskan Tuhan. Biar dalam kesempatan ini, kita mau datang sama dia. Tuhan datang kunjungi bisnisku, kunjungi rumah tanggaku, kunjungin pelayananku. Mungkin juga kita ingat di tengah-tengah pembahasan hari ini, ada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kembali Tuhan ajarkan kita kata-kata iman, beriman. Beriman artinya kita mengatakan, tapi dari hati, di hati kita ada Yesus. Orang-orang percaya. Bukan karena kita hebat, bukan kita bisa, bukan kita mampu, tapi ada Tuhan yang akan menolong kita. Dan bahkan Tuhan ajarkan kita hari ini, kalau di saat banyak problem, banyak masalah, mungkin pendarahan, bisnis semua, coba kita pikirkan regenerisasi. Mungkin regenerisasi sistem, regenerisasi pemimpin, regenerisasi macam yang Tuhan ingin kita lakukan berbicara hari ini. Mungkin kita udah di comfort zone, di posisi kita, di jabatan kita. Kita nggak pernah memikirkan orang-orang di bawah, melatih, memuridkan orang di bawah kita untuk mengambil posisi kita, mengambil tempat kita. Dan kalau kita pernah berpikir selalu orang di bawah kita untuk kita naikkan, kita bawa orang ke atas, maka kita akan naik juga ke atas. Biar Tuhan menolong kita semua lewat problem, masalah yang kita hadapin masing-masing, rumah tangga, bisnis, sakit, penyakit apapun Tuhan. Selalu ada harapan, karena Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau yang peduli, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau kadang mau datang ke rumah mengunjungin, bahkan Engkau hanya cukup mengatakan, begitu banyak metode Engkau lakukan. Hanya dengan satu tujuan, anak-anakku dengarkan, aku Tuhan yang mengerti, aku Tuhan yang peduli dalam segala situasi dan kondisi. Maka hari ini dengarkan Tuhan, dia akan berbicara dalam setiap roh kita. Karena dia terlalu Tuhan yang membangkitkan semangat, memberi harapan, memberi jalan keluar. Dan sekali-kali dia tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Dengan tangan yang terbuka dia berkata, mari kepadaku. Sekalian kamu yang berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Tuhan datang kepada kita dengan caranya sendiri. Dengan waktunya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.